Emangnya manfaat apa yang didapatkan oleh kaum ini kalau mereka makan daging Supaya umurnya sesama panjang. manusia? Gitu? Iya. Karena memang setannya tuh bukan tentang setan-setan horor yang pocong dan segala macam ya gitu. Memang ternyata tuh strata sosial itu juga sangat menyeramkan gitu. Saya tuh aslinya penakut gitu. Serius? Iya. Terus kenapa nggak berani ngambil film horor? Karena memang storyline-nya itu sih, storyline-nya buat saya tuh Labinak tuh berbeda gitu ya. Bukan hanya sekedar nakut-nakutin tapi juga punya artinya gitu. Dan memang Kinoy sih sebagai sutradara sih buat saya sih luar biasa ya gitu. Banyak scene-scene yang akhirnya tuh organik banget takutnya gitu. Oke. Hello Citizen, welcome to iTalk bersama dengan saya Nadia Mulya. Kalau kamu sama seperti saya suka banget nonton film horor, jujur aja kan sekarang horor tuh banyak banget ya, mau dari luar negeri atau yang lokal juga nggak kalah kerennya. Tapi kayaknya sekarang ekspektasi kita tuh makin lama makin tinggi. Kita nyari film horor yang bener-bener out of the box, yang bikin kita mikir, masih bisa nakutin. Nah ini bisa menjadi kandidat yang cocok banget buat kamu nih pemirsa. Namanya adalah Labinak. Tuh, dari namanya aja serem ya, Bo. Nama Labinak itu aja kayaknya nggak enak gitu, nggak ens gitu. Tapi Labinak itu sebenarnya apa? Kita akan langsung ngobrol dengan cast-nya. Sudah ada Rai Hanun di Studio 12. Trans TV. Banyak ya penonton kita ya. Ada 1 juta. Itu yang tak tampak mata tak tampak ya. mata. Jadi tetap sesuai dengan konsep kita. Rai Hanun, how are you? Baik, alhamdulillah. Aku bingung kalau mau manggil kamu, ada nama panggilan gak sih? Rai? Rai atau boleh, Ha, Hanun atau boleh. Nun? Rai boleh, Hanun boleh. Oke, Rai ya. So, tell us a little bit, sebenarnya Labinak ini apa sih? Labinak itu sebenarnya kanibal di balik. Oke, udah langsung ya. Kita tuh tahu nggak tadi? Kita tuh tadi pas lagi di backstage tuh lagi prep, kita lagi nebak-nebak. Berasa pinter banget, itu kayaknya kanibal di balik. Jangan kita bahas ya, kayaknya let that gitu? be the ini gongnya. Oke, Iya. sesimpel itu kanibal di balik ya. Betul. Oke, so this is a film horror tentang kanibalisme. Iya, betul. Ini bukan autobiografi Sumanto kan? Bukan. Memang terinspirasi dari urban legend, tapi memang tentang kanibalisme, sebuah sekte lah. Oke. Nah, aku jujur belum pernah denger nih bahwa ada urban legend terkait kanibalisme. Boleh cerita nggak? Jadi sebenarnya tuh ceritanya tentang ketimpangan sosial juga gitu, tentang kaum elit yang punya sekte kanibal, terus dia memanfaatkan sosial ekonomi kelas bawah untuk merekrut sebagai guru, karena di sini saya sebagai guru honorer, direkrut untuk masuk ke yayasannya, ternyata itu ada unsur-unsur lainnya untuk kepentingan kaum elit tersebut. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke story lainnya, aku masih penasaran dengan urban legend ini. Emangnya manfaat apa yang didapatkan oleh kaum ini kalau mereka makan daging supaya umurnya sesama panjang. manusia? Gitu. Iya. Ini nggak terbukti kan? Nggak. Ini emang fiktif, tapi juga ya sebuah cerita yang memang ada gitu. Makanya tagline-nya kan Labinak, mereka ada di sini. Gitu. Oke. Dan sebenarnya sih kalau kita mau ngomongin mengenai kanibalisme atau act yang memang kadang-kadang agak di luar nalar itu kan mungkin pikiran kita tuh adalah somewhere di pedalaman ya. Tapi ini justru mengambil latar belakangnya justru di tempat yang elit, yang sangat kelas atas yang sangat dekat dengan apa yang kita lihat di media sosial. Oke, jadi kamu adalah guru honorer, terus boleh diceritakan lagi cast lainnya adalah siapa aja? Ada Naila Purnama yang jadi anak aku, karakternya Yanti, terus ada juga Arifin Putra sebagai Lucius, ada juga Julio Parengkuan, ada Bu Infan Kaswandi, ya banyak lah pokoknya. Oke, jadi sebenarnya tema kanibalisme ini kan adalah sesuatu yang unik ya. Iya. Apalagi dari film ini yang menurut Rai ini berbeda dengan film horor yang lain? Karena memang setannya tuh bukan tentang setan-setan horor yang pocong dan segala macam ya gitu. Memang ternyata tuh strata sosial itu juga sangat menyeramkan gitu. Ouch, strata sosial juga sangat menyeramkan guys, apalagi di akhir bulan itu juga sangat menyeramkan juga ya guys. Oke, nah ketika kamu kan filmnya kan banyak banget kan? Enggak banget sih, banyak aja mungkin. Banyak. Dan ada drama ya kan, ada apa lagi ya, kamu horor juga ada kan? Iya, horor. Pertimbangan kamu mengambil ini apa? Atau like the first time kamu baca sinopsisnya kayaknya I wanna be involved, karena aku nggak tahu apakah ada film-film horor lain yang berkaitan dengan
dengan kanibalisme? Ya itu pertama karena baru pertama kali mendapatkan storyline temanya tentang kanibalisme gitu kan, dan secara ceritanya, secara skripnya juga sangat menarik. Udah gitu jajaran castnya juga saya tertarik banget untuk bekerja sama lagi dengan Arifin. Terus sama Naila juga saya udah kedua kalinya kerja sama Naila, jadi sehingga untuk cari chemistry-nya, cari vibes yang enaknya, energi positifnya juga nggak terlalu sulit. Sama Kinoy juga sebagai sutradara di sini kan udah top notch banget untuk jadi sutradara segmen genre horor gitu. Jadi semuanya kenapa nggak saya ingin terlibat di sini. Oke, gitu. jadi memang on set it's a family ya. It's banget. fun, positive energy ya. Walaupun temanya horor tapi kita mengerjakannya sangat menyenangkan gitu. Oke, terus bagaimana caranya kamu bisa mendalami karakter? Jadi kan kamu guru honorer, kamu punya anak. Jadi kamu dari kalangan yang strata yang menengah ini nih ya, Betul. yang akhirnya kerja di yayasan. Betul. Yang ternyata adalah si penganut sekte ajaib itu, iya, ya kan? betul. Nah, gimana caranya tuh kamu bisa mendapatkan feel-nya gitu loh? Sebenarnya yang memudahkan untuk masuk ke karakternya itu karena Najwa ini kan seorang guru tapi juga seorang ibu. Sebenarnya dia ini pikirin banget masa depannya si anaknya, si Yanti. Jadi itu mungkin yang punya similarity sama Raihanun gitu. Seorang ibu yang juga punya anak gitu. Jadi kasih sayangnya dia terhadap anaknya itu mungkin yang mendorong untuk bisa klik terhadap karakternya gitu. Itu sih paling yang paling mendasar untuk bisa masuk ke karakternya dengan mudah. Tapi sebenarnya si Najwa ini kan guru honorer tapi gurunya itu subjeknya fisika. Nah, fisika itu bentrok banget dengan hal-hal seperti ini gitu ya, tentang setan lah segala macam ya, itu yang mungkin menjadi tantangan yang banyak komunikasi dengan Bang Kinoy sebagai sutradaranya gitu. Oke, dan mungkin kamu boleh menceritakan satu scene ya, karena again ya ini kan bukan typical film setan yang nanti ada setannya yang seperti itu. Ini maybe like psychological juga betul, ada, betul. ya kan? Ada nggak satu scene yang bikin kamu tuh bener-bener wah kamu nggak bisa tidur atau kamu kepikiran banget atau you think that scene is also gonna akan membuat yang penontonnya itu jadi kayak keganggu gitu. Iya banyak sih, maksudnya ketika menjalani proses syuting ini tuh menurut saya tuh Labinak tuh banyak jump scare yang bukan hanya sekedar jump scare tapi memang diperlukan untuk sebuah cerita dalam satu film ini. Kalau ditanya ada atau enggak, pastinya ada banyak gitu. Dan salah satunya mungkin ada di trailernya yang bisa dilihat. Itu saya nggak bisa spill terlalu banyak, cuman ada di trailernya. Oke. Salah satu scene-nya. Since pas aku bilang tadi ini kan kayaknya bukan film horor kebanyakan kan ya. Walaupun ada jump scare-nya tapi ini kan psychologicalnya juga ada banget kan. Betul. Ada twistnya nggak? Ada banget. Oh oke. Dan twistnya adalah nonton nanti. Oke. Nah sekarang kita bahas lagi masih sedikit lagi mengenai filmnya. Proses untuk take-nya itu berapa lama? Proses kamu mendalami karakter sampai akhirnya mulai produksi sampai dengan sekarang kita bisa menikmati beberapa saat lagi. Proses reading itu sekitar sebulan sebelum masuk proses syuting. Jadi sebulan kita ngolah dialog, scene by scene, ngobrol, mencari kedekatan secara organik terhadap cast lainnya. Baru kita masuk proses produksi sekitar 21 harian. Habis itu udah, itu akhir tahun lalu kita selesai syuting gitu. Ada tantangan yang berarti, soalnya kadang-kadang kalau film horor tuh kadang-kadang suka ada. Oh iya, karena memang saya tuh aslinya penakut gitu. Serius? Iya. Terus kenapa nggak berani ngambil film horor? Karena memang storyline-nya itu sih, storyline-nya buat saya tuh Labinak tuh berbeda gitu ya. Bukan hanya sekedar nakut-nakutin tapi juga punya artinya gitu. Dan memang Kinoy sih sebagai sutradara sih buat saya sih luar biasa ya gitu. Banyak scene-scene yang akhirnya tuh organik banget takutnya gitu. Oke. Kita do we have a trailer? I really wanna see. Nanti kita juga akan lihat ya. Oke. Bisa disaksikan di bioskop mulai kapan? Tanggal 21 Agustus 2025. Mulai tanggal 21. Oke, nanti kita akan bahas lagi filmnya, tapi I wanna know more about you, Raihanun. Jadi kamu mengawali karir itu sebagai gadis sampul. Iya, betul. Tahun berapa? 2003. 2003. Oke. Nah, boleh cerita nggak dari awal kamu punya ketertarikan masuk ke dunia entertainment kah? Atau emang pengen banget jadi seorang aktris atau did it just happen organically? Sebenarnya pada dasarnya tuh aku tuh kan pemalu. Jadi waktu itu pas masuk ke Gadis Sampul tuh memang didaftarin sama kakak gitu kan. Terus pas masuk Gadis Sampul ternyata masuk jadi finalis dan segala macam. Akhirnya berjalan waktu ya udah jalannya kayak gini gitu. Sebenarnya pada waktu SMP tuh saya udah tahu saya mau jadi interior designer sebenarnya gitu. Tapi emang
arahnya ke sini ya udah ternyata menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya. Iya Oke. dong. Jadi seorang pemalu didaftarkan Iya. oleh kakaknya ikut Gadis Sampul, Iya. ya kan? Terus mulai masuk ke dunia acting tuh kapan tuh? Dan can you share debut film kamu tuh apa dan gimana seorang Raihanun yang pemalu tiba-tiba harus acting? Iya itu geter banget sih waktu pertama kali depan kamera buat acting itu tahun 2007. Film pertamanya itu Badai Pasti Berlalu. Wow. Dan itu nggak sengaja ditemukan sama Mbak Mira Lesmana. Lagi jalan di Citos, terus diajak ke salah satu mall lah pokoknya di Citos, terus lagi jalan, terus dipanggil buat casting. Terus pas saya datang sebenarnya buat judul lain gitu. Buat judul lain, terus segitu ternyata saya nggak bisa masuk ke judul itu. Karena satu dan lain hal akhirnya dimasuk ke Project Badai Pasti Berlalu. Kamu sadar gak sih pada saat itu debut kamu itu akan menjadi sebesar dan se-ikonik Enggak, itu? jujur banget enggak. Karena kan lumayan, aduh ini film pertama, udah gitu remake dari peran yang dulu diperankan sama Ibu Christine Hakim. Itu lumayan buat saya justru challenging gitu. Bagaimana push diri saya sendiri yang tadinya bisa nggak ya, akhirnya yaudah yuk maju yuk gitu. Jadi emang dialog sama diri sendiri untuk bisa pasti. Dan pastinya sesudah film itu kan kamu udah nggak bisa lagi menjadi seorang Rai yang jalan di Citos dengan cueknya sendiri kan. Udah langsung mau nggak mau suka tahu nggak diorbitkan menjadi seorang public figure. Iya betul. Nah itu gimana untuk kamu yang pemalu? Mau nggak mau kan kamu harus berhadapan dengan fans, harus berhadapan dengan orang-orang yang pengen tahu mengenai kehidupan kamu. Iya, awalnya sih jujur kaget ya gitu dengan exposure yang ada gitu. Tapi makin lama makin ya nggak apa-apa sih gitu, nyaman aja dijalanin ya. Gitu. Oke, aku penasaran karena sebagai I'm also an introvert sebenarnya. Untuk bisa tampil depan kamera tuh it takes a lot of self talk ya. Iya. Kalau kamu sendiri gimana tuh caranya untuk bisa, kan nggak mungkin kita introvert terus kan. Makanya ada istilah ambivert. Kamu gimana caranya? Ambivert ya kan? Karena tuntutan mau nggak mau kita harus orang paling ekstrovert gitu kan. Gimana caranya? Kamu punya tips gak pada saat mungkin mood kamu lagi nggak pengen banget nih ketemu sama orang, atau mungkin kamu lagi ya energy level kamu is not there, atau there's something that happen tapi kamu mesti perform. Iya betul. Apalagi kalau kamu ketemu dengan fans, iya, kamu harus bertemu dengan media, itu gimana caranya? Lebih kepada pada saat, apalagi pada saat syuting ya, pada saat produksi kan nggak bisa memilih untuk hari ini nggak mau syuting dulu deh, kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya memang pada saat menemukan poin seperti itu ya memang harus dialog sama diri sendiri aja sih gitu. Memang ya nggak bisa gitu kayak gini terus. Kalau misalkan emang lagi waktu tahu tempat sih, lebih kepada tahu tempat gitu. Jadi kalau misalkan emang makanya kenapa ketika ketemu itu menarik diri untuk ya udah istirahat dulu gitu. Dan di waktu yang istirahat itu yang lumayan panjang ya itulah dipergunakan untuk Recharge ya. recharge. What kind of dialogue goes in your head? Ketika lagi misalkan lagi syuting gitu, ya dialog dari skrip bahkan saya baca untuk supaya bukan Raihanun ya saat ini gitu. Oke, so this is the character gitu. So you switch ya, Iya. you switch menjadi karakter yang, atau not even karakter di film, menjadi karakter yang orang-orang expect you to be Raihanun the actress misalnya kan. Tergantung tempat dan waktunya berarti. Tergantung tempat. Karena kamu pernah bilang bahwa aktor itu harus berpijak di dua dunia. Ini maksudnya itu dari mana ya? Saya nggak pernah deh kayak ngomong kayak gitu. Berpijak di dua dunia. Iya, ini aku dengar ini ada kaitannya sama horor gak sih, antara alam bakat dan alam nyata? Nggak tahu deh. Atau apakah yang aku sempat tangkap ini, does it have something to do antara idealisme dengan komersil? Karena kan pasti setiap aktor atau aktris itu kan mereka memiliki idealisme dong. Iya. Dan I'm guessing kamu juga orangnya mungkin sangat kontemplatif, kamu mungkin punya pengen banget peran yang ini. Tapi di sisi lain ya ada peran-peran tertentu yang orang-orang tuh yang pasar tuh suka gitu. Is that dua dunia yang kamu maksud? Mungkin lebih kepada kompromi kali ya gitu kan. Karena kan sering berjalannya waktu juga nggak bisa idealisme itu terlalu pakem gitu kan. Jadi kalau misalkan memang pada saat momen tertentu harus cater hal yang memang harus di cater, jadi memang kalau produser menginginkan sesuatu ya memang harus diikuti gitu. Jadi karena kan kerjaannya kan ya? juga di sini kan, entertainment gitu. Jadi cukup mudah ya sebenarnya untuk bisa mencari balance itu ya? Iya, harus compromise. Oke.
Apa saja kriteria kamu untuk mengambil peran? Tadi kan kalau untuk si Labina kan kamu bilang emang kamu sangat suka dengan storyline-nya, terus dengan sutradaranya, dengan cast-nya. What else? Paling utama sih skrip ya, paling utama gitu karena menurutku tuh skrip itu Bible dalam sebuah film gitu kan. Jadi kalau misalkan berdasarkan Bible-nya aja itu udah akunya nggak nyaman untuk memerankan ataupun storyline-nya kayaknya nggak bisa nih aku debatin lagi gitu. Itu mungkin aku prefer untuk berkomunikasi lebih jauh lagi kepada sutradaranya gitu. Kalau dibikinnya kayak gini gimana? Sebenarnya diskusi itu sangat penting gitu. Paling utama sih dari skrip sih gitu. Baru yang lain-lainnya. So kamu juga pernah involve membahas mengenai konten itu sendiri ya, skrip sendiri? Most of my films ya pasti dibahas. Gitu. Pernah terpikir ingin atau jangan-jangan udah pernah untuk jadi scriptwriter, jadi produser, jadi director? Belum ada kesempatannya, tapi mungkin ada kepikiran ke sana. Oke, nah ini pertanyaan yang sangat menarik nih. Pernah nggak kesulitan untuk keluar dari sebuah peran? Kan rata-rata kalau syuting itu kan ya take-nya aja kan 21 days. Sebelumnya kan prep-nya banyak banget tuh. Pernah nggak? Pernah banget. Karakter apa dan kenapa sulit keluar dari karakter itu? Ini terjadi tahun 2016 kayaknya ya. Waktu itu baru masuk ke film keempat yang pernah aku peranin gitu. Jadi masih into banget sampai susah nyemplung tuh sampai susah keluarnya gitu. Itu 27 Steps of Me judulnya gitu. 27 Steps? Ya itu tentang penyintas gitu dan itu lumayan susah saya keluar dari situ dan lumayan stuck sekitar 3-6 bulan terhadap karakternya gitu. Penyintas apa ini? Sorry aku belum. Sexual waktu itu. Filmnya tentang itu. Oke, so pretty dark ya. How did you get there in the first place? Kamu cerita ini kan film keempat. Kamu masih sangat involved emotionally kan untuk bisa mendalami karakter. Masih belum tahu tuh cara keluarnya gimana gitu pada saat itu. Dan ketika masuk juga nggak sadar, ketika keluar tuh juga momen dimana yang tahu ini kayak ada perubahan deh gitu ya keluarga pada saat itu gitu. Jadi pas keluar ya udah agar get out from this gitu. Emang harus keluar dari situ karena memang sudah mulai nggak nyaman kali ya buat orang-orang di sekitar gitu. Akhirnya dari situ tapi saya belajar untuk bisa tahu batasan terhadap mana Raihanun, mana karakter yang dimasukin. Karena film itu saya jadi belajar gitu. Oke, jadi sekarang udah ini ya. Jadi udah bisa untuk Najwa juga begitu dekat selesai. Udah ya. Iya, ketika pulang udah pulang jadi. Udah nggak trauma kok ngeliat onggokan daging lagi ya. Masih sih kalau itu. Soalnya dagingnya manusia ceritanya. Oke, nah sekarang kita ngomong yang seru-seru nih mengenai cast lawan main ya. Dari semua, kamu total berapa film sih kira-kira? Sekitar 15. Oke, dari belasan film yang udah pernah kamu perani, siapa lawan main yang paling klik dengan kamu? Yang paling klik semuanya klik ya gitu karena kan unsur lawan main tuh sangat penting juga gitu selain daripada skrip. Jadi alhamdulillah mendapatkan kesempatan bermain sama lawan main yang luar biasa. Semuanya saya bekerja sama sangat nyaman dan mereka punya pesona dan keunikan masing-masing yang bisa diberikan ke saya dengan energi yang saya terimanya juga jadi enak untuk kerjasama bareng dan berkolaborasi bareng. Jadi semuanya enak. Oke. Jawabannya sangat diplomatis. Tapi memang beneran semuanya enak. Iya sih kebayang. Tapi let's say kalau kan kamu juga bilang ya, karena belum mendapatkan kesempatan untuk mendirect misalnya, or to produce, or to write your own script misalnya. Tapi kalau ada kesempatan seperti itu, kira-kira kamu pengen film genre-nya apa? Dan kamu ingin siapa yang berperan di situ? Kamu juga sebagai starnya ya? Oh gitu, harus ya? Biar dapet nih lawan mainnya yang pengen kamu untuk di... Justru di belakang layar aja. Oke. Di belakang layar. Kalau kamu di belakang layar, karena kayaknya kamu udah sempat kepikiran nih, kalau ada film gitu. Iya, genre mungkin drama komedi kali drama komedi justru, oke. Terus yang main siapa, tergantung ceritanya sih. Kan Mbak Nadia mungkin mau main juga boleh. Aku horor aja ya kayaknya ya. Horor boleh. Siapa aja yang mau main. Siapa Reza boleh, Rio Dewanto boleh, Arifin boleh, Gio boleh. Oke, let's talk about your co-stars gitu ya. Reza, banyak orang yang bilang kamu tuh sama Reza juga kalau main tuh klop banget. Iya. Menurut kamu gimana? How does it feel acting with him? Reza karena mungkin udah kenalnya lama banget kali ya gitu. Saya berteman sama Reza tuh dari tahun 2005 2006. Jadi ketika memainkan peran
ya udah karena kita temenan tuh jadi kayak udah organically aja gitu, chemistry-nya gitu. Jadi pertama kali dapat peran sama Reza tuh langsung jadi suami istri gitu kan. Wow. Dan di situ memang love and hate relationship gitu dan ya menyenangkan aja sih Reza. Nggak kayak yang di pikiran orang-orang galak dan segala macam. Reza tuh is very superb banget deh. Kan karena Reza juga termasuk ya sebenarnya sih banyak banget aktor dan aktris tuh yang ya mereka apa yang kita lihat di layar mungkin berbeda ya dengan Reza tuh lucu banget kan. orangnya. Dan a lot of ya seperti kamu ya mungkin sangat reserve terutama di media sosial ya gitu ya. Jadi mungkin orang-orang tuh nggak pernah bisa tahu the real Rai seperti apa, the real Reza seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin lawan main, kalau pernah nggak kamu lawan main dengan somebody yang kamu belum pernah kenal sebelumnya, belum memiliki chemistry bahkan, gimana cara ngebangun chemistry-nya? Banyak ngobrol sih sebenarnya, karena ngobrol tuh kan, karena kita akan tektokan kan sepanjang 21 hari gitu let's say. Kalau nggak nemuin itu akan sulit sekali untuk berkolaborasi gitu. Jadi saya membuka diri saya untuk yuk kita sama-sama terbuka yuk gitu. Dalam artian dengan batasan koridor yang ada tetap gitu ya. Cuman banyakin ngobrol sih. Ngobrol tuh penting banget gitu buat sekedar misalkan hahihi gitu. Yang di luar konteks cerita sharing biasa aja itu mungkin untuk pembukanya ke situ gitu. Akhirnya udah nggak kagok lagi ketika harus beradegan yang memang semestinya harus dilakukan gitu. Tapi ngobrol sih yang paling penting. Pernah nggak udah mencoba membuka diri ngobrol dan tetap nggak dapat chemistry? Untungnya belum pernah, jangan sampai. Untungnya belum pernah, jangan sampai. Gak apa-apa loh, boleh belum. kita. Untungnya belum pernah. Gak usah lawan main, mungkin yang lain-lain kalau di sekitar set itu. Enggak sih, enggak ada sih. Oke. Kita mesti ngobrol lebih dalam nih, off the record. Terus kalau kamu itu belajar dari siapa? Belajar apa nih? Belajar acting. Belajar acting. Who is your apa ya kayak benar-benar idola kamu atau yang menjadi mentor kamu gitu loh untuk bisa benar-benar acting, bisa mencoba berbagai macam karakter. Sebenarnya banyak ya gitu karena kan inspirasi banyak lah gitu. Cuman saya memang berterima kasih banget kesempatan ini semua tuh datang awalnya tuh memang dari Mbak Mira Lesmana gitu yang membuka pintu saya untuk masuk ke dunia acting. Jadi mungkin orang pertama yang inspirasi saya untuk bisa terjun langsung saya harus lebih baik lagi tuh Mbak Mira mungkin ya gitu. Mbak Mira juga penerima ini loh Kartini Awards loh. Jadi di Trans TV kita punya Kartini Awards dan Mbak Mira juga mendapatkan tepuk tangan lu penghargaan atas dedikasinya, komitmennya untuk perfilman Indonesia. Jadi ya emang sangat nyata juga Rai juga merasakannya ya. Oke, sekarang mau membahas mengenai tadi kan kamu bilang kamu orangnya introvert. Ketika kamu pertama kali di Pasir Berbisik itu kan badai pasti berlalu. Mohon maaf. Biasa asal dong Pasir Berbisik. Itu kan kamu benar-benar orbited to stardom. Kamu menjadi konsumsi publik gitu. Gimana caranya kamu bisa membatasi itu, but at the same time kamu juga sharing kepada para penggemar kamu. Untungnya sih pada waktu itu belum ada social media seperti sekarang yang beragam gitu ya. Jadi untuk punya batasan personal dan konsumsi publik itu masih ada batasannya gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu udah masuk tahun 2025 ini masih lebih banyak lagi platform social media yaitu lebih ke sadar dirinya aja sih. Mana yang bisa dikonsum, mana yang enggak gitu. Emang ya social media sekarang gimana ya bisa dibilang cukup ini ya, it can be toxic if you let it be. Tapi kan kamu juga kadang-kadang kamu di handle sendiri atau ada admin atau manajemen yang handle social? Ada manajemen. Oke, jadi kamu sebenarnya tidak seberapa kamu juga menggunakan media sosial untuk bisa mendapatkan beritanya mengenai ini ya, mengenai teman-teman misalnya, mengenai pergaulan, mengenai what's going on in the entertainment industry. Sebenarnya kalau aku tuh nggunain social media tuh sebagai networking sih gitu. Karena kan itu kan sama aja kayak kalau zaman dulu tuh apa namanya kartu pengenal gitu loh. Itu kan name card. Aku pikir kartu ini tenang nanti kita ada waktunya nih. Waduh ini apa? Iya kayak name card gitu kan. Kalau sekarang kan kayak ya lebih dipergunakan untuk itu. Dan memang bahaya kalau nggak digunakan dengan bijak gitu. Oke. Kamu kan juga punya 3 anak laki-laki kan? How are you as a mom nih dengan mereka dengan social media dan gadget?
Yang pertama karena udah remaja, udah 17 tahun, jadi saya memperbolehkan dia untuk bermain sosial media dengan bijak pastinya. Yang kedua, ketiga saya belum bolehin. Gitu. Paling batasannya sampai sejauh itu. Oke. Gitu. Oke, so mungkin self care atau doing something that you like bisa membantu ya. Mungkin belakangan lagi suka main piano, lagi suka sketching, lagi suka olahraga. Mungkin itu pelarian yang positif gitu. Oke, lagi suka olahraga apa? Paddle kan kayaknya. Badminton, paddle, swimming, banyak. Oh wow, that's a lot. So keseharian seorang Raihanun tuh biasanya kayak gimana tuh? Kalau lagi on days ya, kalau lagi syuting udah pasti kan ya, ke lokasi dan sebagainya. Kalau lagi off days tuh kayak gimana? Banyak sendiri sih justru. Banyak pampering myself aja, kayak bangun tidur ngopi, abis ngopi main piano, terus do things yang saya suka aja. Nyiram tanaman. Oh, oke. Boring kok Hanun tuh. Iya, soalnya itu pekerjaan orang introvert ya sebenarnya. Gitu ya? Ngajak ngobrol tanaman gitu sih. Seberapa introvert kah kamu? Aku aja nggak tahu kalau aku itu introvert. I don't think that I am introvert, tapi kan kamu pemalu ya kayak kamu bilang ya. Kamu mungkin ya, malu. Cuman emang mungkin orang lain kali yang bisa menilai introvert, ambivert, extrovert gitu. Tapi buat aku sendiri memang perlu banget untuk punya boundaries terhadap diri sendiri ya gitu. Oke. Gitu sih. Oke, sebelum kita masuk kartu ini aku pengen tanya gitu. Belasan film sudah kamu lakukan juga kan ya. What's next on the card? Apa yang mau kamu lakukan? Tetap ada di acting karena passionnya di sana. Tapi mungkin lebih mau mencoba untuk di belakang layar gitu. Kalau ada kesempatannya. Kan? Gitu. Dengan si komedi itu ya? Kalau komedi saya justru mau main gitu, tapi pengen do something yang producing or something gitu. So dunia interior design udah out of the picture atau apakah suatu saat bisa di-revisit lagi? Interior design itu lebih, kalau aku tempat tinggal sendiri aku desain sendiri gitu. Dimanfaatkan ke sana cuma bukan buat publik. Oke, baik. Kartu The Question of Life. Ini ada pertanyaan yang random. Ngeri banget nih apa nih? Silakan dipilih nggak? Boleh dipilih juga untuk tidak dijawab. Pokoknya ntar silakan. Ya, kamu aja deh, kamu kocok. Boleh dipilih untuk tidak dijawab ya? Kalau ya, tidak boleh, dijawab semuanya aja. Takut banget nih. Oke, boleh pilih satu dan boleh dibacakan. Oke. Apa yang sedang kamu pikirkan saat ini? Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya mempromosikan Labinak supaya penontonnya jutaan banyaknya. Oke, kalau gitu kesempatan. Silakan dipromosikan juga nih. Jangan lupa nonton Labinak, mereka ada di sini tanggal 21 Agustus 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Oke, ini ratingnya berapa? Ratingnya berapa? Oke. 17. 17, oke. Jadi yang boleh nonton anak kamu yang pertama doang nih. Iya. Tapi your kids, do they watch your movies? Enggak. Mereka nggak mau. Why? That's not my mom, katanya gitu. Kalau nontonin aku. Apalagi kalau ngeliat kamu di film horor ya, dan mungkin. dari ini kan juga ada anak kan. Tapi trailer aku kasih lihat, yang bisa mereka lihat. Gitu. Komentar mereka gimana kalau ngeliat? Yang paling kecil itu Raihanun katanya gitu. Kok ngomongnya Raihanun? Iya, manggil ibunya tuh Rai gitu. Lucu banget. Karena masih kecil juga kan. Pertanyaannya oke kan? Boleh dikocok lagi, boleh ngambil. Apa tuh? Bahagia versi dirimu tentang apa? Bahagia versi diriku tentang apa? Ketika hidup sudah bisa menertawakan hidup sendiri. Kalau bisa menertawakan hidup sendiri, oke. Pernah ada momen apa yang membuat kamu menertawakan hidup kamu? Apa ya, banyak sih. Udah kayak komedi hidup ya. Contoh-contoh, hari ini aja misalnya. Iya, apa ya? Lagi nggak kepikiran sih sebenarnya apa spesifiknya. Cuma bahagia versi diri ya kalau misalkan udah bisa berdamai lah sama diri sendiri dengan segala udah nggak peduli orang mau ngomong apalah gitu. Oke. Tentang negatif. Kamu udah sampai di tahap itu kah? Masih belajar, cuman udah lumayan di situ sih. Boleh ya, one last one ya. Apa itu? One last card ya. One last card, oke. Takdir itu dijalankan atau diciptakan? Diciptakan. Diciptakan Tuhan dan dijalankan sama manusia. Asli, jago banget ya. Dahsyat. Oke, bagaimana para penonton semuanya sudah puas ya? Sudah jutaan puas ya? Penonton ini gimana? Jutaan penonton ini, jutaan penonton ini semuanya jangan lupa nanti ke bioskop kesayangan Anda, saksikanlah Kanibal dibalik jadi Labinak.
Rai, boleh dong sekali lagi tuh gimana biar bisa semua penonton mau nonton nih Insertizen nih. Oke. Kasih sedikit inilah, spill sedikit lah. Spill sedikit dari. Nah, ini coba lihat nih gambarnya. Ini ya. gambar, ini bukan posternya ya, tapi ini adalah teaser poster. Ini adalah salah satu ini ritual. namanya ini adalah korban-korban dari sektenya. So it's not just you guys, ada banyak. Ada banyak. Oke. Itu kan ceritanya udah ratusan tahun. Ini namanya pocong malu karena nggak ada. Itu. 21 Agustus di bioskop Labina. Jangan lupa nonton. Ngeri juga lihat itunya. Aku baru ngeliat ya. Korban-korbannya ceritanya. Yang tengah ceritanya adalah korban terakhir. Korban terakhirnya. Iya. You or your daughter. Nah, itu dia bisa ditonton di bioskop. Tanggal 21 Agustus. Tanggal 21 Agustus Insertizen, dan terima kasih banyak Rai Hanon. Terima kasih banyak sudah diundang. Yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Nonton, dan jangan lupa juga menyaksikan iTalk karena kita akan menghadirkan banyak lagi bintang-bintang tamu yang tak kalah seru. Sampai ketemu lagi Insertizen. Dadah.